Karena di Indonesia ini tidak ada pusat pendidikan legislatif. Ribuan anggota DPRD kita yang merupakan produk-produk dari partai politik dan pemilu itu datang bersekolah ke Kementerian Dalam Negeri dan di sana mereka dicekoki sebagai alat daripada eksekutif, bukan sebagai wakil rakyat. Jadi ada keharusan kita untuk membentuk sebuah pusat pendidikan legislatif sehingga anggota legislatif di seluruh Indonesia ini di-training sebagai wakil rakyat, bagaimana merepresentasikan rakyat, bagaimana membuat undang-undang yang berbasis kepada aspirasi rakyat, bagaimana membahas dan mengawasi anggaran pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dan dengan itu fungsi legislatif sebagai cabang kekuatan independen di dalam demokrasi betul-betul bisa kita terapkan di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua DPR, para Wakil Ketua, para anggota, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul sebagaimana biasanya. Dan pertemuan kita hari ini adalah di akhir periode kepemimpinan dan keanggotaan DPR 2014-2019. Tim implementasi reformasi DPR dibentuk dengan surat keputusan nomor 12 DPR 2014-2015 tanggal 9 Februari 2015 berdasarkan hasil rapat paripurna DPR RI tanggal 9 Februari 2015. Anggota tim berasal dari seluruh fraksi di DPR dan langsung bekerja sejak hari pertama dilantik dengan melakukan penguatan peran DPR, tidak hanya terkait kelembagaan tapi juga sistem kerja dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Belum saya teruskan, nanti saya tidak akan bacakan seluruh laporannya karena nanti anggota akan diberikan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya setiap kelembagaan di dalam Undang-Undang MD3 itu dibuat berdasarkan undang-undang khusus. DPR adalah lembaga besar, tidak boleh dia menempel pada undang-undang kelembagaan lain. Yang kelima, dokumen kelima adalah RUU tentang sistem pendukung. Ini yang selama ini belum dibuat secara khusus. Padahal kamar legislatif itu adalah kamar besar yang sistem pendukungnya tidak boleh menempel kepada eksekutif. Ya, sebagaimana nanti juga akan saya coba uraikan sedikit betapa tidak independennya kamar legislatif kita kalau kita biarkan seperti ini terus-menerus. Dan setelah kita perkuat, maka lahirlah RUU yang ke-6 yaitu peradilan etika. Dalam rangka kita memperkuat Mahkamah Kehormatan supaya kamar ini betul-betul memiliki independensi di dalam menegakkan etika kepada anggota sehingga dia memiliki anasir proteksi terhadap kebebasan berbicara dan hak-hak imunitas anggota yang oleh Undang-Undang Dasar hak-hak itu diberikan secara penuh. Anggota dan pimpinan yang kami hormati, tim ini dibentuk dengan nama Tim Implementasi Reformasi DPR RI. Disebut implementasi karena kita menyadari bahwa di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 yang lahir dalam periode sebelumnya telah mengandung unsur-unsur reformasi DPR. Di antara unsur reformasi adalah terjadinya penguatan yang sangat signifikan tidak saja kepada anggota DPR dan seluruh staf bawaannya sebagai political appointee,
tetapi juga penguatan kepada sistem pendukung. Kalau penguatan kepada political appointee itu adalah kepada lembaga yang sifatnya tidak permanen, temporer, karena anggota dewan dan seluruh staf bawaannya itu dipilih oleh rakyat berdasarkan mandat baru yang selalu diperbaharui setiap 5 tahun. Tetapi ada sistem pendukung yang sifatnya lebih permanen. Dalam hal ini terbentuknya Badan Keahlian DPR yang kemudian mendampingi Sekretariat Jenderal sebagai pendukung, sebagai dapur pemikiran. Ya, kalau sekjen banyak bersifat administratif, maka Badan Keahlian banyak bersifat dukungan keahlian. Kedua-duanya ini menjadi PR kita ke depan adalah membangun pusat pendidikan legislatif. Karena di Indonesia ini tidak ada pusat pendidikan legislatif. Ribuan anggota DPRD kita yang merupakan produk-produk dari partai politik dan pemilu, itu datang bersekolah ke Kementerian Dalam Negeri, dan di sana mereka dicekoki sebagai alat daripada eksekutif, bukan sebagai wakil rakyat. Jadi ada keharusan kita untuk membentuk sebuah pusat pendidikan legislatif, sehingga anggota legislatif di seluruh Indonesia ini di-training sebagai wakil rakyat, bagaimana merepresentasikan rakyat, bagaimana membuat undang-undang yang berbasis kepada aspirasi rakyat, bagaimana membahas dan mengawasi anggaran pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dan dengan itu fungsi legislatif sebagai cabang kekuatan independen di dalam demokrasi betul-betul bisa kita terapkan di masa yang akan datang. Ini PR, dan kita sudah dengan Sekretariat Jenderal, dengan pimpinan yang beberapa kali memang berganti, kita sudah mengesahkan ada sebuah lokasi di wilayah dekat Wisma DPR RI di Kopo sebagai pusat pendidikan dan pelatihan legislatif. Sekali lagi, ini PR. Karena ada soal lain nanti yang akan kita sampaikan. Tetapi di dalam undang-undang ini kita sudah menambah SDM. Dulu kita ingat, saya sudah 15 tahun di DPR. 15 tahun yang lalu kita datang ke DPR hanya punya 1 staf. Sehingga semua staf itu punya fungsi yang aneh-aneh. Karena tidak cukup. Keperluan pribadi, keperluan riset, keperluan clipping, keperluan berhubungan dengan mitra, keperluan berhubungan dengan konstituen, dan lain-lain. Semua ditangani oleh 1 orang. Sekarang, anggota telah diberikan dukungan 7 kepada setiap orang di dalam undang-undang yang baru, 2 sebagai sekretariat, dan 5 sebagai para peneliti. Ada yang meneliti legislasi, ada yang meneliti anggaran, ada yang meneliti pengawasan, ada juga yang berkomunikasi dengan konstituen, dan juga ada menjalankan penelitian diplomatik, karena berdasarkan Undang-Undang MD3, anggota DPR menjalankan fungsi diplomasi negara untuk mendukung politik dan kebijakan luar negeri pemerintah. Ini semua sudah kita lakukan kepada pribadi, juga dukungan kepada fraksi, dukungan keahlian, dan juga dukungan kepada AKD. Setiap AKD kita berikan tambahan 10 tenaga ahli. Kemudian dukungan keahlian itu juga kita perkuat dengan lahirnya Badan Keahlian, membentuk pusat-pusat kajian yang kita lekatkan kepada alat kelengkapan. Kita punya pusat kajian legislasi yang melekat harusnya dengan Balek. Kita punya pusat kajian akuntabilitas keuangan negara yang sekarang melekat kembali dengan alat kelengkapan dewan yang baru dibentuk, yaitu BAKN. Kemudian pusat kajian anggaran melekat dengan badan anggaran. Pusat penelitian sebagai pendukung kepada komisi dan alat kelengkapan lainnya yang terbentuk, baik yang tetap maupun yang temporer. Kemudian seharusnya BURT ini terputus, ini tidak diteruskan, mengelola apa yang disebut dengan UP2DP, aspirasi anggota. Sebab di mana-mana di seluruh dunia, negara demokrasi menganut adanya partisipasi anggota di dalam earmark budgeting. Menentukan kemana alokasi belanja negara harus dialihkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan konstituensi. Inilah yang berjarak sekarang, karena banyak anggota dewan yang pulang ditanya oleh konstituennya, manfaatmu apa bagi daerah pemilihan? Kita tidak bisa bicara. Karena yang secara formil mengatur manfaat langsung kita dengan daerah pemilihan itu tidak ada.
Nah, itu ada soal independensi. Kita juga ingin melekatkan satu pusat kajian diplomasi dengan BKSAP di masa depan. Ini belum sempurna, tapi di dalam draft RU kita sudah sempurnakan. Di masa depan, kepala badan sekretariat DPR itu seharusnya pejabat setingkat menteri dalam perspektif independensi. Bukan karena sekjen DPR itu tidak beda dengan sekjen kementerian. Sekjen kementerian itu dipilih oleh menteri yang tidak dipilih oleh rakyat. Tapi sekjen DPR ini, karena dia mewakili satu kamar kekuasaan yang independen, seharusnya dia berada di setingkat menteri. Supaya ada harga ketika berhadapan dengan pemerintah. Itu yang sekarang kita belum dapatkan independensinya. Maka Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota, ada dua PR kita ke depan yang kita coba sudah terapkan di dalam rencana yang ada di dalam RUU yang kita akan persembahkan bagi yang akan datang. Pertama adalah kemandirian Kamar Legislatif. Terus terang ini belum tercapai secara penuh. Kemarin kami menerima BPK dengan peer-nya dalam pemeriksaan keuangan negara. Ada catatan kuat dari negara-negara yang memeriksa keuangan BPK dan juga tentunya memeriksa hubungan keuangan antara lembaga negara. Mereka mengkritik adanya tidak independennya penganggaran. DPR terlalu bergantung kepada anggaran orang atau pihak yang akan dikelola, yang akan dikontrolnya. Sehingga ada banyak sekali yang tidak bisa dilakukan. Bagaimana kita mengawasi Menteri Keuangan? Padahal dengan selembar surat Menteri Keuangan bisa memotong anggaran DPR seenaknya saja. Ini PR kita ke depan dan kita udah tuangkan di pasal. Independensi keuangan itu harusnya berbentuk lahirnya sebuah badan yang bernama Congressional Budget Office. Pengelola keuangan Dewan secara mandiri. Dewan perlu Menteri Keuangan sendiri supaya independen dari keuangan pemerintah. Pegawai Dewan juga seharusnya independen di masa yang akan datang. Yang kedua adalah pembangunan kawasan parlemen. Ini juga yang ingin kami laporkan. Kepolisian Republik Indonesia telah datang ke DPR juga dan mengatakan concern yang sama. Karena di ibu kota ini, sekarang masih jadi ibu kota, tidak ada tempat untuk menyatakan aspirasi. Akhirnya orang berdemonstrasi di pusat-pusat keramaian jalan dan memblokir jalan-jalan raya yang mengganggu. Padahal seharusnya parlemen disertai dengan tempat-tempat untuk menyatakan aspirasi rakyat. Melanjutkan hubungan antara Dewan dengan rakyat, seharusnya DPR punya visitor center yang baik, yang mengelola perpustakaan yang besar, dan mengelola museum yang akan menjadi perlambang bagi sejarah bangsa, memori kolektif bangsa, untuk mengingat apa yang sudah terjadi dalam sejarah dan tradisi demokrasi bangsa ini. Selain pusat-pusat kegiatan lainnya yang merupakan pusat kegiatan masyarakat. Ini adalah PR yang kedua yang kita coba cantumkan. Karena itulah kami menyampaikan dokumen ini ya, yang belum sempurna seluruh implementasi reformasi kita lakukan, tetapi dia sudah tersedia di dalam bentuk dokumen yang apabila DPR yang akan datang berkehendak dan pemerintah berkehendak membangun independensi DPR, membangun kawasan DPR yang terintegrasi, yang digital base, maka kita akan memiliki cabang kekuasaan yang lebih independen dan lebih bisa mengimbangi kekuatan eksekutif yang begitu luar biasa. Sebagai contoh terakhir ingin saya katakan, DPR ingin membangun gedung karena ada tambahan anggota 575 orang dan juga karena ada laporan gedung lama sudah tidak memenuhi. Karena gedung itu dibangun tahun 87 oleh Presiden Soeharto, di mana anggota Dewan tidak punya staf. Sekarang anggota Dewan punya staf sampai 7 orang ditambah sekretariat, TA dan sebagainya. Itu tentu gedung daya tampungnya sudah luar biasa. Tapi bondar-mandir karena tidak punya independensi keuangan itu tidak bisa dikerjakan. Tetapi pemerintah mau memindahkan ibu kota memerlukan 500 triliun dengan selembar surat, seolah-olah kita akan terus melaksanakan. Itulah jarak antara kekuatan eksekutif dengan kelemahan legislatif yang harus kita perbaiki di masa yang akan datang. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim implementasi reformasi DPR RI, pimpinan dan seluruh anggota DPR periode 2014-2019, beserta seluruh tim Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, para narasumber, pemerhati, rekan-rekan media dan seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk mewujudkan lahirnya dokumen ini. Dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Ketua Tim Implementasi Reformasi menyerahkan buku blueprint beserta lampiran 6 paket rancangan undang-undang lembaga perwakilan untuk diteruskan dan ditinjaklanjuti untuk periode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudara Fahri Hamzah selaku Ketua Tim yang telah menyampaikan laporannya.